nggak menjanjikan lah bang kondisi. Kalau dulu kita lebih pemain, ya harusnya dia evaluasi. Ini kenapa? Ya. Kenapa? Berarti yang salah di sini. Ngomong sama mantan. Nah. Ini kenapa? Iya. Oke, lanjut Mas. Terus Bang. Ngomong. Harapan kita bersama kebersamaan mantan PSMS Medan ataupun kepedulian seluruh mantan PSMS Medan dapat terjalin kembali. Udah. Halo rekan-rekan Skambel 2 TV, kali ini bertemu dengan Mbak. Beliau ini mantan striker katanya Bang ya? Mantan striker penyerang, gelandang menyerang. Banyak buat gol. Prestasi di PSMS yang paling membanggakan menurut Bang Pusen sendiri apa sih Bang? Kita sampai ke final tahun 1992. Ya. Itu yang dua tahun 90 masuk 6 besar kan ya. Dan juara di Padang ya. Padahal itu. Kita simpulkan ya, saya pemain yang paling mudah di PSM itu. Umur 20 tahun saya sudah terpilih untuk menjadi pemain inti di PSM. Siap. Usia muda ya. Usia muda, pemain yang paling muda. Siap. Bang, kemarin kenapa pengen jadi gelandang serang atau apa alasannya Bang? Sementara mohon maaf Bang, rata-rata kan kok orang India bisa kan badannya besar-besar stopper biasanya. Karena kan begini, yeah. Penyerang itu kan gampang dikenal dan pemain bawah tuh jago pun kalau pada saat detik terakhir kecolongan dia akan jelek nama. Iya. Kalau pemain atas itu, ya, walaupun dia hancur main tapi menit terakhir dia buat gol, nama dia aman. Kita kan kalau bisa membelo itu dikenal juga. Betul. Bang, tapi sejarah klubnya dari mana sih awal-awal Bang? Saya di Dharma Putra. Dharma Putra. Masih ada itu Bang klub Bang? Masih ada Bang. Putra. Terus saya targetnya saya PSMS Junior. Ya. Habis itu saya bertekad 2 tahun lagi bisa PSMS Junior, ternyata setahun dan dipanggil. Wah. Jadi dari junior langsung naik ke senior. Head coach-nya siapa sih itu Bang? Pada saat itu head coach kita yang memilih Abang kita melihat. Itu awalnya Parlin Syagian. Oh, legend juga Bang. Legend lah, Parlin Syagian. Pak Nur Katap. Saya dipilih. Akhirnya seleksi ada 100 orang. Ya. Saya terpilih, baru jadi pemain inti. Oke. Bang 89. Oke. Sedikit lah Bang. Oke, kalau prestasi kurasa semua orang Medan pecinta PSM sudah tahu lah siapa Bang sebenarnya Bang. Tapi sekarang ini kita cerita Bang, ini ada kita ngumpul-ngumpul mantan pemain PSMS sambil halal bihalal lah Bang ya. Dan juga ulang tahun PSMS yang ke-73. Sebagai mantan pemain PSMS, apa yang Abang lihat di PSMS sekarang ini Bang? Kalau lihat prestasi atau kira-kira gimana Bang? Ini mengenai ulang tahun kah? Atau? Mungkin bisa melalui ulang tahun lalu prestasi PSMS saat ini Abang sebagai mantan pemain gitu. Kalau kita gini kan Bang, kita kan PSMS ini kan punya sejarah. Betul. Jadi kalau kita punya sejarah itu, makanya kita mantannya sedih kok tidak ada yang mengingat sejarah itu, karena PSMS ini bukan klub kecil kan gitu kan. Sampai hari ini juga kalau nama PSMS mesti takutin orang, mesti seganin orang. Betul. Kan gitu kan. Walaupun dia divisi 2 tapi PSMS, mantan PSMS selalu kita di mana-mana itu mantan PSMS, bangga kita. Dan PSMS prestasi kalau PSMS sekarang ini mungkin kurangnya bibit main di Medan Sumatera Utara. Jadi kalau berlaga di Liga 2, kalau bukan putra daerah mainnya tidak sepenuh hati. Jadi tanpa beban. Jadi kalau kita dulu kan kalau udah kalah takut pasti malu di kampus, di kantor semua malu kan. Betul. Kalau ini kan tidak. Kalau kalah udah santai aja mereka. Nanti besok pindah lagi klub lain kan gitu. Pindah beli tiket dia balik kampungnya kan. Enggak ada beban malu, enggak ada. Seperti itu Bang. Nah, jadi saya harapkan maunya pembibitan lah, itu makanya kalau bisa Askot ini yang berperan sebenarnya sangat berperan untuk masalah bibit muda, usia muda, mereka yang siapkan untuk depannya. Abang selaku misalnya kita pengurus, Abang ketua saat ini Bang, ketua mantan. Kira-kira udah ngomong nggak dengan ketua Askot atau ngobrol dengan Asprop misalnya Bang untuk menggalakkan kompetisi kembali, karena kan kalau gosipnya kalau sudah PT kan nggak bisa lagi nih kita, bukan tugas PT PSMS lagi lah misalnya untuk menggelar kompetisi atau liga, gimana kira-kira? Tapi masalahnya kan PSMS ini kan PT-nya maksudnya masih gantung, bukan profesional betul. Karena makanya dia harus berkolaborasi dengan Askot.
Minimal dia ngomong sama Ascot gimana. Jadi mereka saling bersinergi. Nggak bisa melepas gitu aja karena kan mereka butuh pemain murah dengan kualitas yang bagus. Oh, justru menurut Abang disinilah fungsi PSMS itu berkolaborasi lagi gitu Bang ya? Gimana Ascot, apa masalah kendalanya di mana? Jangan ditinggal karena kan profesionalnya kan belum murni profesional seperti klub di luar seperti Persija mungkin. Kalau Persib kan masih tetap kolaborasi mereka dengan mantan-mantan. Oh gitu Bang. Gimana kalau Abang mungkin cerita sedikit Bang kepada kami, pencerahan lah buat dongan-dongan skambal Ya ya. kalau bisa gini PSMS itu kalau bisa selalu berkolaborasi dengan mantan-mantan. Mantan-mantannya kan punya istilahnya punya sejarah yang luar biasa di PSMS, punya ilmu lah. Dan dia minimal kasih masukan kepada pengurus PSMS apa yang harus dibuat. Menurut Abang Bang, salah satu ini kan liga belum dimulai nih Bang. Kira-kira Bang yang diinginkan bentar Bang. Statement ketua. Kira-kira Bang yang diinginkan lah Abang sebagai ketua dari mantan PSMS ini untuk PSMS kedepannya yang mau mutar lagi Liga 2, apa yang diharapkan? Pertama PSMS kalau memang mau naik Liga 2 harus persiapan mata-mata. Dana persiapan. harus penting, dana. Benar. Kalau hanya gantung-gantung aja pasti tetap Liga 2. Enggak kepada karena Abang sampaikan tadi kepada mantan, apa yang harus dilakukan oleh mantan? Tolonglah kita diberi ruang untuk turut serta membantu PSMS. Kita nggak perlu uang, kita nggak ada, karena kita kan pokoknya kami diminta aja, kami membantu turun ke lapangan, tolong bantu kami cari bibit pemain di luar daerah. Kita siap. Oh, sama seperti telecoachingnya lah gitu Bang ya? Sama seperti Indra Sapri, kenapa dia berhasil? Dia turun, kalau ini kan tidak. Selama ini kan pengurus tuh hanya dengar dari istilahnya masuk pemain itu agen. Dari agen. Agen itu, contohnya agen ya. Kita kan melihat agen tuh punya 5 pemain. Ya. Main 2 di klub lain, main 2 di klub PSMS. Pada saat pertandingan kita nggak yakin. Karena kan agen yang berperan bukan pelatih. Oh, ada rasa khawatir ke situ juga Bang ya? Dia bisa menentukan kalah menangnya tim. Gitu. Tapi kalau dulu kita kan tidak, nggak ada pakai agen. Kita main fight, makanya PSMS dulu kan tetap selalu diperhitungkan, selalu masuk final, semifinal selalu. Bahkan pemainnya juga bisa dikatakan orang nggak pala top kali tapi mainnya ngetop ketika di Top, iya. Sehingga pemain cadangan dari PSMS laku di luar daerah. Karena punya kualitas. mungkin kalau aku Bang Sony, Bang Sehari aja sama-sama kiper bagus aja bingung mungkin. Pak Sumin pada saat itu siapa yang diturunkan. Kayak kita nggak laku di sini, Persija Timur inti, di mana inti, seperti itu. Begitu. Jadi mungkin itulah. Tolong PSMS itu jangan hanya beli pemain, tapi yang dibikin ya setengah-setengah ya, akhirnya nggak jadi. Berarti artinya mantan pemain PSMS ini berharap kalau bisa mayoritas lah pemain-pemain yang berasal dari Sumatera Utara yang dicari melalui bakat-bakat yang kacamatanya mantan-mantan pemain ini Bang ya. Untuk pelatih sendiri gimana Bang kira-kira menurut Abang? Pelatih bisa orang, tapi tolong asistennya lebih senior lah. Jangan yang terlalu muda-muda. Bukan kita nggak ngasih, tapi kan masih banyak senior yang punya pengalaman. Dan lagi pula nggak usah pun mereka jadi pelatih, tolong dipanggil mereka kasih masukan. Kan contohnya Bang Badia Raja, Bang Gu, dan ada pemain yang punya talenta yang bagus, mereka bisa menggunakan ilmunya. Sunardi mereka punya kualitas. Setidaknya motivasi bisa diberikan. Jadi pada saat latihan dipanggil mereka, ini mana yang kurang? Jangan malu gitu. Jangan merasa pelatih diintervensi. Tidak, ini kalahnya PSMS, kami juga korban. Karena ada logo PSMS juga di sini Bang, kenakan baju Bang ya. Betul Bang. Kita tanya kalau kita daerah cuman hanya PSMS itu. Mana PSMS banyak? Kita yang malu. Dulu sangar, sekarang kayak gini gitu. Gitu, makanya mau naik Liga 2, Liga 1 aja Pak ya. Iya. Jadi aku tengok kalau PSMS setengah-setengah. Ya kalau bisa berdamai, kita senang. Kalau Pak Edi kita senang, dia serius. Tapi orang-orang yang di sekelilingnya yang kurang paham. Maksudnya Pak Edi itu aja. Ya, kalau untuk mantan sendiri Pak, misalnya suun kepada Pak Edi atau dengan Pak Kodrat misalnya selaku pemegang saham lah beliau berdua itu Pak, gimana kira-kira Pak jalinan komunikasi kita? Kalau kita nggak ada masalah, cuman kan Pak Edi kan kadang-kadang entah cari berita dari mana kok sama mantan tidak cocok. Dulu kan bagus ya. Malah mantan tidak pernah mengganggu PSMS, malah mendukung. Sampai hari ini juga kita selalu mengulas-ngulas kan gitu. Tetap kita cinta PSMS, sama seperti Pak Edi cinta PSMS. Tapi orang yang selain Pak Edi tidak cinta PSMS, kita pastikan itu. Hanya punya kepentingan. Pak Edi jadi gubernur tapi ngurus-ngurus PSMS, berarti dia memang serius mikirkan PSMS.
Hari ini mantan buat nonton PSMS karena ya memang sedih. Tetap PSMS tetap kita hargai. Segitu bang. Bang, oke lah bang. Sebagai pribadi mantan pemain PSMS lah bang. Abang lihat sepak bola Sumatera Utara itu bagaimana? Atau Medan lah khususnya. Abang lihat gimana kira-kira? Medan sangat mengkhawatirkan. Medan sangat mengkhawatirkan sepak bolanya. Karena apa? Kita hanya punya bibit-bibit yang SSB aja. Untuk yang levelnya naik ke atas tak punya. Karena kita nggak punya kompetisi yang lain. Betul. Jadi kedepannya mau bagaimana? Abang secara pribadi nih bang, mantan pemain, sudah ketua juga di ini, berarti kan punya mungkin organisasi yang oke, punya pemikiran yang apa kira-kira abang sendiri bang? Ya kalau bisa ya kita mulai dari Ascot diserahkan aja ke mantan PSMS yang ngerti bola, yang ngurus bola gitu loh. Boleh aja kalau mau ngurus Ascot tapi yang ngerti bola, jangan hanya duduk habis itu santai diam aja nggak ada berbuat. Hari ini kan kita melihat 10 tahun belakangan ini apa yang udah dibuat Ascot? Nggak ada. Kan kompetisi tak ada, ya kan? Jadi kalau habis SSB terus kita mau cari pemain luar, enggak, kita cari pemain dari luar-luar aja, dari daerah, kan gitu kan? Kita ambil dari luar daerah, ya pasti prestasi nggak menjanjikan lah bang. Kondisi kalau dulu kita kelebihan pemain, ya harusnya dia evaluasi. Ini kenapa? Ya. Kenapa? Berarti yang salah di sini. Ngomong sama mantan. Nah, Ini kenapa Bu? Iya, oke, lanjut Mas. Terus bang. Ngomong sama tadi kenapa prestasi seperti ini? Biar kita bisa argumen, kita kasih masukan kepada Pak Edi. Pak Edi kan kalau bisa mantan dikumpulkan, minta masukan dari kita. Kita nggak minta apa-apa, nggak minta uang. Kita akan memberikan masukan-masukan dan kalau kami disuruh bantu, kami bantu tanpa pamrih. Bang, tergelitik tadi aku bang yang seperti abang sampaikan tadi, bahwasanya serahkan tanda kutip Ascot bang ya kepada mantan-mantan pemain bola terutama yang dari PSMS Medan, karena memang itulah salah satu-satunya klub yang ada di Medan yang profesional saat ini atau yang terkenal lah, yang ternama. Apa langkah dari mantan bang? Kira-kira apakah ada mencalonkan nanti untuk menjadi ketua Ascot atau bagaimana bang? Kalau saya kemarin kawan-kawan mantan minta saya menjadi calonkan diri jadi ketua Ascot. Oh, Makanya siap. Arti kata kita sudah punya tujuan, kita Oke. punya visi dan misi, bukan asal-asal ikut-ikut aja. siap. Pemilihan kapan sih bang? Belum tahu katanya belum gini, tapi Tapi sampai hari ini belum ada. tapi kita siap mencalonkan bang. Tapi saya harap pemilihan Ascot ini coba ya jujur dan kalau bisa memang kita tujuan sepak bola, jangan yang lain. Dan diserahkan kepada Yang pesepak ngerti bola yang mengerti ngerti bola. Luar biasa. Oke lah bang, mungkin terakhir lah bang pesan abang untuk mantan abang sebagai ketua yang mungkin belum bisa hadir, lalu yang kedua untuk PSMS Medan terakhir bang. Ya kami harap pengurus PSS Medan cobalah kalau memang kita mau naik Liga 1 kita bukan hanya perlu dana. Kalau hanya beli pemain setengah-setengah kita pasti hasilnya setengah-setengah. Coba yang dibeli pemain itu yang benar-benar berkualitas, jangan dengar cakap agen aja. Hari ini kan seperti itu. Iya. Kita semua melihat kok gitu PSMS kok pantas dia dibeli. Harusnya tidak pantas. Karena abang sendiri mantan pemain, kayak gini aku pun Jadi ini ngapain gitu? di Medan belum banyak gitu bang. Terlampau mahal itu. Iya. Belinya sekian mungkin lebihnya untuk siapa? Iya. Kasihan Pak Edi, tolonglah. Justru Kalau bang, bisa di ujung-ujung jabatan Pak Edi ini kan kita nggak tahu terpilih atau tidak. Ya kalau terus syukur, tapi ya kalau bisa naik ke Liga 1. amin. Oke pak, makasih banyak pak, luar biasa tentunya. Mudah-mudahan nanti apa yang diinginkan oleh mantan, ya mudah-mudahan juga abang bisa terpilih nanti ya secara sah menjadi ketua baru. Karena belum pernah mungkin tahun berapa pemain bola terakhir bang jadi ketua Ascot? Pak Johar Asprop hari itu ya. Selebihnya belum pernah mungkin bang. Habis dari Yohanes selesai, nggak ada lagi. Oke, itu aja mungkin dengan percakapan kita. Jadi mudah-mudahan sukses selalu. Nanti kita next bicara lagi karena beliau banyak kali tamunya boy. Harus disalam-salam lagi ya kan. Itu aja mungkin dari Skambel 2 TV. Sukses terus dan sehat semuanya seluruh mantan pemain PSMS Medan. Makasih banyak bang.